Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Stigma Masyarakat dalam Novel Dauk karya Mahfud Ikhwan. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Syifa Nurul Rifda. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nurul Rifda akan menjelaskan tentang tema, alur atau plot, dan tokoh penokohan. Yang pertama adalah tema. Menurut Stanton dan Kenny, tema merupakan makna yang dikandung dalam cerita. Nah, untuk menentukan tema, untuk menentukan makna pokok sebuah novel, kita perlu memiliki kejelasan pengertian tentang makna pokok atau tema dalam cerita tersebut. Nah, dalam menentukan tema itu dibagi menjadi dua, yaitu tema minor dan tema mayor. Tema mayor dalam cerita ini adalah perselisihan kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa. Nah, sedangkan tema minornya itu adalah kematian, balas dendam, percintaan, kekerasan, dan kebohongan. Yang kedua adalah alur atau plot. Alur atau plot itu merupakan rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahap-tahap peristiwa sehingga terjalinlah suatu cerita yang dihadirkan oleh pelaku dalam cerita tersebut. Nah, novel Dauk ini menurut kelompok kami memiliki dua alur. Nah, yang disebut dengan alur paralel. Nah, alur paralel ini disebut juga kan plot paralel, yang merupakan subplot yang kadar keutamaannya juga tinggi sehingga bersaing dengan plot utama, dan sehingga juga terlihat seperti terdapat dua plot. Nah, dalam menentukan alur dan plot ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama, tahap penyituasian. Nah, tahap penyituasian ini merupakan tahap pembuka dalam novel. Nah, tahap ini biasanya berisi tentang pengenalan waktu dan latar dalam novel. Nah, novel Dauk ini pada tahap penyituasian terletak di sebuah warung kopi, di mana datanglah seorang laki-laki yang terkenal dengan bualnya atau kebohongannya. Dia bernama Warto Kemplung. Nah, Warto Kemplung ini ingin sekali bercerita tentang suatu peristiwa. Namun orang-orang yang terdapat di sebuah warung kopi itu tidak percaya terhadap apa yang diucapkannya. Nah, dibuktikan pada kutipan ini dia orangnya, Warto Kemplung, Warto si pembual, pada halaman 6. Nah, yang kedua itu adalah tahap pemunculan konflik, di mana tahap pemunculan konflik ini adalah awal terjadinya sebuah masalah atau konflik dalam cerita tersebut. Nah, pada novel Dauk ini menjadi tahap pemunculan konflik pada novel ini ketika Warto Kemplung bercerita tentang seorang gadis cantik yang bernama Inayatun. Ia merantau ke Malaysia. Nah, selama di Malaysia ia menikah dengan banyak laki-laki, bisa terhitung 4 kali menikah. Nah, sampai suatu hari ia menikah dengan seorang laki-laki yang memperlakukannya tidak baik dan selalu melakukan kekerasan terhadapnya karena perlakuan suaminya, sehingga Inayatun itu memutuskan untuk pergi dari suaminya ini. Nah, terlihat pada kutipan langsung itu Inayatun akhirnya nekat dan dalam keadaan babak belur di antara pertaruhan hidup dan mati, ia melarikan diri. Terlihat di halaman 29. Nah, yang ketiga adalah ada tahap peningkatan konflik. Nah, tahap peningkatan konflik adalah tahap konflik yang menjadi lebih berkembang. Nah, konflik ini menjadi lanjutan dari konflik sebelumnya. Nah, pada novel ini peningkatan konflik terjadi pada Inayatun. Ketika Inayatun berada di sebuah stasiun kereta api, kemudian bertemu dengan Mat Dauk, dan Inayatun diselamatkan oleh Mat Dauk.
dari kejaran suaminya, dan sampai akhirnya suami Inayatun pun dibunuh oleh Mat Dawuk, dan Mat Dawuk dan Inayatun ini menikah. Nah, setelah menikah, mereka berdua kembali ke Rumbuk Randu, tapi sesampainya di Rumbuk Randu, Mat Dawuk dan Inayatun tidak diberi restu oleh orang tuanya, dan keduanya itu diusir dan tinggal di sebuah rumah bekas kandang sapi di tengah hutan. Terlihat pada kutipan, aku tadi menyebut-nyebut rumah kandang ya, memang itulah sebutan yang pas untuk rumah yang mereka huni sesampainya di Rumbuk Randu. Itu adalah bekas kandang sapi milik Pak Imam yang terpaksa diberikan untuk anak perempuannya pada halaman 47. Yang keempat, tahap klimaks. Tahap klimaks ini merupakan tahap yang tergolong penting dari cerita. Nah, tahap klimaks dalam cerita ini adalah terjadi saat Inayatun dan Mandorhar meninggal dunia. Hal ini terjadi karena Mandorhar dan Blandong Hasan itu mendengar bahwa Inayatun itu merupakan wanita gampangan. Nah, sehingga mereka berdua bergegas ke rumahnya Inayatun dan memperkosa serta membunuh Inayatun. Namun di saat yang bersamaan, Blandong Hasan membunuh Mandorhar. Karena kejadian tersebut, Mat Dawuk dituduh membunuh mereka berdua. Karena tuduhan tersebut, warga bekerja sama untuk berusaha membunuh Mat Dawuk. Lalu mereka datang beramai-ramai ke rumah Mat Dawuk dan membunuh Mat Dawuk. Terlihat pada kutipan, dia yang bunuh Inayatun dan Mandorhar, pateni wae, ganyang, bakar sembelih, gorok, lalu bambu, lalu kayu, lalu batu, juga tendangan dan tinju pun berbagai senjata tumpul maupun tajam bergantian maupun bersamaan mengharu birunya. Pada halaman 83. Yang kelima, ada tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian ini adalah tahap terakhir pada cerita. Nah, pada novel ini tahap penyelesaiannya itu ketika Warto Kemplung menghilang setelah bercerita tentang Mat Dawuk. Nah, kemudian tokoh aku mencari tahu tentang keberadaan Warto, sampai akhirnya tokoh aku membuat cerita bersambung tentang Mat Dawuk. Namun, ia didatangi oleh seorang yang mengaku sebagai Mat Dawuk, dan ia berkata bahwa cerita yang disampaikan Warto Kemplung itu bohong. Nah, terlihat pada kutipan, Pak Dewarto hanya membual. Karena itu, untuk kebaikan bersama, sebaiknya koranmu berhenti memuat cerita buruk ini. Anda siapa? Tanya aku dengan polosnya. Dijawabnya, Mat. Terlihat pada halaman 180. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Istilah tokoh merujuk pada orangnya, dan penokohan adalah karakternya atau pelukisan gambaran yang jelas tentang seorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Nah, dalam tokoh-tokoh cerita dalam cerita fiksi itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan di dalam novel atau di dalam prosa. Nah, di dalam novel ini, tokoh utamanya adalah Mat Dawuk dan Warto Kemplung. Yang kedua, ada tokoh utama tambahan. Tokoh utama tambahan adalah tokoh yang banyak diceritakan dan ikut mempengaruhi perkembangan plot. Akan tetapi, kadar keutamaannya itu berbeda dengan tokoh utama yang menjadi patokan dalam perkembangan plot. Tokoh utama tambahan dalam novel ini adalah Inayatun, Pak Imam, Blandong Hasan, dan Mandor Haryanto. Yang ketiga, ada tokoh tambahan utama. Tokoh tambahan utama adalah tokoh yang tidak banyak mempengaruhi plot dan keseluruhan cerita berada di bawah tokoh utama tambahan. Nah, tokoh tambahan utama dalam novel ini adalah Mandorhar dan Duali. Yang keempat, tokoh tambahan. Tokoh tambahan ini adalah tokoh yang tidak mempengaruhi jalannya cerita dan memang hanya sebagai tambahan saja. Nah, tokoh tambahan pada novel ini adalah Bu Siti, Rukaniati, Mahfud, Hanan, Sinderharjo, Carik Muhsin, Agus, dan Badrun. Yang kelima, ada tokoh sederhana. Nah, tokoh sederhana ini adalah tokoh yang hanya memiliki satu kualitas pribadi suatu sifat watak tertentu saja. Nah, tokoh sederhana pada novel ini adalah Pak Imam, Blandong Hasan, Mandor Haryanto, dan Duali.
Kemudian yang terakhir ada tokoh bulat. Tokoh bulat adalah tokoh yang memiliki dan diungkapkan sebagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya. Tokoh bulat dalam novel ini adalah Mat Dauk, Warto Kemplung, dan Inayatun. Nah, tidak hanya itu, dalam novel ini juga terdapat penokohan. Yang pertama Warto Kemplung atau Anwar Tohari. Nah, sifatnya ini adalah pembohong. Terlihat pada kutipan, Pak Dewarto hanya membual, karena itu untuk kebaikan bersama sebaiknya koranmu berhenti memuat cerita buruk ini. Pada halaman 180. Yang kedua, tampan saat masih muda. Terlihat pada kutipan, dulu mukanya lumayan. Terlihat pada halaman 172. Yang ketiga adalah suka mencuri. Terlihat pada Warto Kemplung tepatnya, dengan enteng mencomot 2 batang rokok yang bukan miliknya, pada halaman 8. Yang keempat ada pandai mengaji. Nah, terlihat pada menginjak usia balik, keakapan mengajinya, kesungguhannya menimba ilmu, dan kemampuan kenurangannya mulai menjadi tumpuan harapan gurunya sekaligus lingkungan sekitarnya, pada halaman 172. Yang kedua ada Mat Dauk. Yang pertama berwajah buruk, bibirnya cuil, hidungnya melesak, rambut keriting panjang dan merah kumal. Terlihat pada orang itu hidungnya separuh melesak, sementara bibirnya sobek atau mungkin lebih pas disebut cuil, pada halaman 12. Yang kedua, penyendiri dan pemalu. Terlihat pada kutipan, ia besar sebagai bocah liar, penyendiri, dan tumbuh dewasa sebagai lelaki pemalu. Terlihat pada halaman 10. Yang ketiga ada Inayatun Ni'mah. Yang pertama, mata besar, pipi montok, dan kulit terang. Terlihat pada kutipan, ia bayi perempuan bermata besar, pipi montok, kulit terang, pada halaman 16. Yang kedua adalah nakal dan sulit diatur. Terlihat pada kutipan, yang mereka dapatkan adalah seorang gadis Badung yang sulit diatur, pada halaman 17. Yang ketiga ada pandai mengaji. Terlihat pada kutipan, Inayatun memang pandai mengaji, pada halaman 17. Yang keempat ada Mandor Haryanto. Mandor Haryanto keturunan ketiga penguasa hutan Lubuk Randu, tinggi, berkulit gelap, tampan, dan rambut kecoklatan. Terlihat pada kutipan, ia sangat mudah dikenali apalagi di tengah hutan karena perawakan yang tinggi besar, berkulit gelap namun tampan dengan rambut yang agak kecoklatan, pada halaman 70. Nah, yang kelima, yang terakhir ada Blandong Hasan, seorang penggergaji kayu tidak resmi di Rumbuk Randu. Sifatnya itu sombong, yang umurnya sepantaran dengannya itu tak pernah mengurangi nada congkak pada ucapannya. Tuh. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar atau setting. Nah, latar atau setting ini pengertiannya merujuk pada tempat, hubungan waktu sejarah, dan juga lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Nah, dalam latar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar tempat, latar waktu, dan juga latar sosial. Nah, yang pertama ini adalah latar tempat. Latar tempat ini merupakan tempat terjadinya sebuah peristiwa dalam sebuah karya sastra. Nah, latar tempat di dalam novel Dauk ini antara lain ada di warung kopi, ada di desa Rumbuk Randu, tepatnya di daerah Jawa, ada di kuburan, ada di puskesmas, ada di masjid, ada di rumah kandang, dan juga yang terakhir ada di ladang atau hutan. Selanjutnya adalah latar waktu. Latar waktu ini berkaitan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada di dalam sebuah karya sastra. Nah, di dalam novel Dauk ini, latar waktu yang paling menonjol itu adalah ketika sore hari. Ketika itu, Mat Dauk segera bergegas pulang dari ladang menuju ke rumahnya, dan sesampainya di rumah ia menemukan istrinya sudah tidak sadarkan diri dengan keadaan penuh dengan darah. Nah, latar waktu selanjutnya adalah malam hari ketika peristiwa penyergapan Mat Dauk oleh seluruh masyarakat Rumbuk Randu yang tidak puas dengan
hukum pidana yang telah dijalaninya selama 12 tahun, sehingga masyarakat Rumbuk Landu berniat untuk menghabisinya. Selanjutnya adalah latar sosial. Nah, latar sosial ini merupakan latar yang merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan di dalam sebuah karya fiksi. Nah, latar sosial yang ada di dalam novel Dauk ini adalah kehidupan perekonomian masyarakat Rumbuk Landu yang masih bisa dikatakan kurang dan juga bisa dikatakan kurang adanya kesejahteraan dari penghidupan mereka. Nah, selanjutnya latar sosial yang ada di dalam novel Dauk ini juga adanya sikap diskriminasi terhadap warna kulit gelap yang menjadi kebiasaan masyarakat Rumbuk Landu, sehingga orang yang mempunyai warna kulit gelap merasa terasingkan dan terkucilkan. Ada sudut pandang. Menurut Stanton, sudut pandang ini digolongkan sebagai sarana cerita. Nah, sudut pandang ini kehadirannya harus diperhitungkan sebab pemilihan sudut pandang ini akan berpengaruh pada penyajian cerita. Nah, sudut pandang yang ada di dalam novel Dauk ini menurut kami adalah dia sebagai Maha Tahu dan juga aku sebagai tokoh tambahan. Baik, selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pengucapan bahasa dalam sebuah prosa atau bagaimana cara pengarang mengungkapkan apa yang akan dikemukakan. Di dalam novel Dauk ini, pengarang menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa di dalam ceritanya. Hal ini bisa dilihat dari kutipan seperti monggo, pinarak, dan sebagainya. Nah, kata monggo ini merupakan bahasa Jawa halus yang artinya itu adalah mempersilahkan masuk. Nah, di sini Mat Dauk mempersilahkan masuk mertuanya yaitu Pak Imam ke dalam rumah kandangnya. Mat Dauk menggunakan bahasa Jawa halus yaitu yang biasa disebut dengan krama inggil. Bahasa ini merupakan bahasa yang digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang jauh usianya dengan kita. Kramat inggil ini juga dianggap sebagai bahasa dengan nilai sopan santun yang tinggi. Dan bahasa ini juga biasanya jarang dipakai oleh sesama usia muda. Selain itu, ada juga gaya bahasa Jawa Madya di dalam novel ini. Contohnya itu terdapat pada kutipan, "Sampean tidak mempercayai guruku Pak Imam." Nah, kata sampean ini mengandung arti kamu. Kamu sendiri biasanya digunakan untuk kepada orang yang sebaya atau seusia. Namun, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh Pak Hanan di sini bukan bermaksud untuk tidak menghargai Pak Imam yang usianya lebih tua dari beliau, tapi krama yang digunakan oleh Pak Hanan ini ditujukan kepada orang yang belum akrab, sehingga kata sampean di sini bersifat netral. Yang terakhir adalah amanat. Sastra dapat memberikan kesenangan, kenikmatan, dan juga hiburan bagi pembacanya. Namun, sastra juga dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan melibatkan berbagai segala aspek kehidupan. Nah, amanat yang ada di dalam novel Dauk ini adalah kita sebagai makhluk sosial sudah sepatutnya untuk hidup damai dan rukun. Kita tidak boleh membeda-bedakan seseorang hanya dari warna kulit, agama, ataupun perekonomiannya. Jadi, siapapun itu, kita harus bisa saling tolong-menolong dan juga jangan sampai kita mengucilkannya atau bahkan menyingkirkannya, seperti itu. Nah, karena seseorang yang menurut kita terlihat dari luar itu tidak baik, tetapi belum tentu di dalam hatinya dia juga tidak baik gitu. Jadi kita harus bisa melihat semua itu dari
dua sisi, bukan hanya dari satu sisi saja, seperti itu. Pada pembahasan isi kali ini, saya berangkat dari pembicaraan Eka Kurniawan ketika di acara Buka Talk yang diadakan oleh Bukalapak. Eka Kurniawan mengatakan atau membicarakan bahwa ketika ia membahas atau ketika ia membuat sebuah cerita tentang perkelahian atau persilatan, ia bukan hanya sekedar membahas tentang dua orang yang bertengkar saja, tapi jauh lebih dalam dari itu ada sesuatu yang lebih menarik untuk diulik gitu, seperti mengapa kedua orang itu bertengkar, mengapa dua orang itu berkelahi, lalu misalnya karena salah satunya melakukan kejahatan itu, lalu mengapa orang itu melakukan kejahatan, misalnya karena miskin itu, lalu mengapa orang itu miskin, misalnya karena kebijakan pemerintah saat itu membuat banyak orang sengsara gitu, jadi kemiskinan merajalela misalnya seperti itu kan. Jadi di balik sebuah perkelahian itu masih ada gagasan filosofis yang ternyata masih banyak sebab akibatnya gitu, karena ini karena itu karena ini karena itu, yang membuat bukan hanya sekedar perkelahian semata gitu. Nah, ketika saya membaca Dawub ini, saya langsung karya Mahfud Ikhwan ini, saya langsung teringat kata-kata Eka Kurniawan yang demikian itu. Di Dawub banyak diceritakan tentang kejahatan, tentang perkelahian, lalu pengeroyokan, pembunuhan dan lain sebagainya gitu. Namun pasti ada motif di balik itu semua gitu. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas atau bawaan sejak lahir gitu, juga bukan merupakan warisan biologis yang diturunkan oleh orang tuanya gitu. Tindak kejahatan bisa saja dilakukan oleh wanita maupun laki-laki gitu. Terlepas dari itu, pasti selalu ada motif yang ada di setiap tindak kejadian atau tindak kejahatan itu sendiri gitu. Nah, seperti pada kisah ini, tokoh yang paling mencolok adalah Mat Dawuk. Mat Dawuk diceritakan sebagai sosok yang jelek, buruk rupa, dan dia ditelantarkan oleh orang tuanya sendiri karena merasa anak ini merupakan anak terkutuk yang terlahir buruk rupa, yang ketika dia lahir juga bersamaan dengan itu ibunya juga meninggal gitu. Jadi dia dianggap sebagai anak yang membunuh ibunya sendiri sampai ia dikucilkan gitu. Terlebih karena wajahnya yang buruk rupa itu membuat ia dikucilkan atau diasingkan oleh banyak orang atau hampir seluruh orang di Desa Rumbuk Randu saat itu gitu. Nah, di halaman 137 sendiri, Mat Dawuk itu berkata bahwa dendam dan sakit hati kepada orang Rumbuk Randula yang membuatnya menjadi remaja berdarah panas dan kemudian membentuknya menjadi pembunuh berdarah dingin, dan tak diragukan lagi ia menderita karena itu gitu. Nah, ini kan membuat jadi ini ada di sekitar kita gitu, bahwa seseorang itu dapat menjadi seorang yang keji, jahat, dan bengis gitu. Itu semua karena ada sesuatu hal yang menyebabkan itu. Nah, di sini hal-hal diskriminatif yang terjadi pada Mat Dawuk itu, hal-hal diskriminatif yang ia dapatkan dari para penduduk Desa Rumbuk Randu itu membuatnya menjadi seorang yang dalam tanda kutip jahat gitu bagi banyak orang gitu. Namun itu semua ya karena stigma masyarakat itu sendiri, karena perilaku masyarakat itu sendiri. Stigma sejatinya terus berulang secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya gitu. Ketika mereka menganggap bahwa sesuatu yang good looking atau sesuatu yang baik itu hanya yang terlihat enak gitu atau terlihat bagus gitu, itu membuat Mat Dawuk dikucilkan dan membuat Mat Dawuk tidak dianggap keberadaannya, hingga akhirnya Mat Dawuk sendiri menjadi seorang yang jahat gitu dalam tanda kutip. Nah, ini sangat relevan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya kita sekarang ini terkadang menganggap bahwa hal-hal seperti ini tuh sesuatu yang enteng gitu, dan sesuatu yang tidak terlalu berpengaruh besar gitu. Bullying, diskriminasi terhadap ras atau yang lainnya gitu, itu merupakan sesuatu yang sering terjadi di lingkungan kita saat ini, dan itu sampai sekarang masih banyak sekali terjadi gitu. Nah, hal-hal ini yang kadang tidak kita sadari bahwa
sesuatu yang kecil yang kita lakukan itu yang menurut kita tidak terlalu berdampak ternyata sangat berdampak pada kehidupan seseorang lain. Dan pada cerita ini diceritakan bahwa sosok Mat Dawuk itu sendiri yang mana ketika ia mendapat semua perlakuan diskriminatif itu membuatnya menjadi seorang yang lebih jahat lagi gitu. Bahkan orang-orang itu melakukannya benar-benar semua orang gitu yang melakukan itu. Nah, stigma buruk masyarakat ini juga yang terlihat menjadi bahwa penduduk itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup gitu. Di sini diceritakan bahwa penduduk Sarumbuk Randu itu sudah fasih mengaji abatasa di umur 3 sampai 4 tahun. Tapi apa yang mereka lakukan itu masih tidak mencerminkan sesuatu yang baik gitu, masih banyak sesuatu yang buruk juga, dari percaya dukun untuk pencalonan kepala desa, lalu Mat Dawuk sendiri tidak diizinkan untuk pergi ke masjid, lalu menggosip, memperkosa, membunuh dan yang lainnya gitu. Ini kurangnya pengetahuan ini membuat masyarakat memiliki stigma yang sangat negatif gitu, sampai Mat Dawuk sendiri itu dianggap sesuatu yang sangat buruk hanya karena rupanya saja, bukan karena memang kepribadiannya. Bahkan ketika Mat Dawuk sudah menjadi orang yang baik pun mereka tetap menganggap Mat Dawuk sebagai seseorang yang tetap buruk gitu. Bahkan Mat Dawuk sejak kecil tidak pernah terlihat apa salahnya, apa yang ia lakukan gitu saat kecil. Tapi orang-orang sudah mengucilkannya memang sejak kecil karena dia buruk rupa gitu. Walaupun zaman sekarang kita bisa sama-sama tahu penampilan itu tidak menjamin apakah seseorang itu baik atau tidak, karena zaman sekarang para penjahat itu banyak yang berpakaian rapi. Para koruptor di kantor DPR itu ya pakaiannya rapi. Ada juga para gelandangan yang pakaiannya kotor, kumal atau kusut segala macam itu, tapi mereka masih mencari uang dengan cara halal, entah memulung, entah mengamen atau apapun itu gitu. Jadi bagi saya dan teman-teman kelompok saya, Dawuk ini merupakan sebuah cerminan di lingkungan kita sehari-hari saat ini gitu, bahwa ini terjadi di sekitar kita, dan kita sedikit demi sedikit harus mengubah stigma-stigma yang ada di masyarakat ini untuk menjadi lebih baik lagi, dan untuk menjadi seorang yang lebih berpengetahuan cukup lagi untuk menghindari hal-hal yang terjadi setelahnya gitu.